Pas banget gila hari ini. Hah? Si Jul ngapain telepon ini? Halo? Kenapa Jul? Kenapa? Lagi di mana? Di kantor, kenapa? Ini ada mobil nih, butuh di review nih, mobil orkes. Hah? Mobil orkes? Mobil apaan? Mobil orkes, tapi bukan orkes kondangan ya. Mobil reviewnya dulu. Mobil orkes? Itu mau kondangan apa gimana? Ya udah deh, gue tunggu. Oke, gue tunggu ya. Yo, oke. Orkes apaan? Ini mobil orkes. Iya dong. Ini sonet, Cok, bukan soneta. Beda. Dangdutan kita. Ya udahlah. Halo semuanya, kembali lagi sama gue Dimas Okta. Sekarang kami sudah bersama dengan Kia Sonet. Ya, Sonet, jangan ditambahin A belakangnya. Kalau ditambahin A, nanti yang keluar musik dangdut dari mobil ini gitu. Tapi untuk review kami mengenai Kia Sonet kali ini hanya akan berfokus kepada rasa berkendaranya. Karena untuk first impression ya, untuk detail desain dan segala macamnya udah pernah dibahas sebelumnya. Kalau belum nonton, coba ditonton dulu yang itu. Tapi Kia Sonet yang ini agak berbeda. Apa bedanya? Yang jelas bedanya ada di belakang. Mending kita lihat dulu ke belakang. Wah, sudah ke belakang, tapi kok nggak ada bedanya ya? Bedanya apa ya? Ini sama-sama saja. Ya, bedanya itu ada di dalam. Nah, bedanya ini. Sekarang dia punya varian 7-seater. Dan varian 7-seater ini nggak cuma misalnya hanya salah satu varian aja, tapi semua varian. Hampir semua varian. Jadi kalau yang 5-seater itu ada 6 varian. Sementara yang 7-seater itu ada 5 varian yang semuanya tipenya sama dengan varian yang 5-seater. Cuma bedanya dia 7-seater aja. Berarti secara teknis Kia Sonet dijual dalam 11 varian. Itu varian yang cukup banyak. Ya, bedanya kalau misalnya varian yang 5-seater itu emang dia punya bagasi yang gede banget. Nah, kapasitas bagasi itu sekarang dipakai dengan jok ke 7 ini. Jadi sebenarnya ini nggak murni sih, ini plus 2 karena emang di belakang pun lebih cocok untuk anak kecil. Nah, cuma kalau misalnya nggak pengen dipakai, tapi misalnya ya kalau misalnya buat darurat aja gitu ya 7-seaternya, mungkin ada keluarga yang pengen ikut gitu walaupun nggak diajak ya biasanya ya begitulah. Nah, ini bisa dilipat, tenang aja. Cuma emang dia modelnya Benz, nggak bisa 50-50. Tinggal ditarik di sini. Nah, dia jadi bagasi. Cuma emang bagasinya nggak seluas kalau yang varian 5-seater. Kalau misalnya mau rata, tinggal gini aja. Nah, ini udah rata, cuma emang nggak bisa bawa barang yang lebih tinggi. Nah, untuk ban serepnya, kalau yang varian 5-seater itu kan dia ada di dalam. Sekarang dia dipindahin ke bawah, tinggal bautnya aja yang ada di sini. Ya, itu untuk bagian belakangnya. Sementara untuk bagian buritannya, desainnya sama-sama aja. Jadi nggak ada bedanya yang 5-seater dengan 7-seater. Ya, gitu. Oke, sekarang kita balik lagi ke depan. Dan untuk desain depannya juga sama aja, nggak ada yang ngebedain. Tapi di sini kami agak sedikit ya gimana gitu rasanya, karena logo Kia-nya ini masih yang lama. Padahal Seltos itu udah dapat logo Kia yang baru. Kenapa ini nggak dapat? Padahal ini kalau dapat juga logo Kia yang baru itu lebih bagus gitu loh. Ya setidaknya ketika kita beli itu lebih enak untuk dilihat, lebih proper. Desainnya nggak ada bedanya, semua lampu LED. Terus untuk lampu sennya juga dia gantian sama DRL-nya. Dan desain grillnya ini desain Kia kekinian, yaitu Tiger Nose alias hidung macan. Macan beneran, bukan mama cantik ya. Apalagi mama cantik antar anak nggak, bukan. Sekarang kita ngomongin mesinnya. Kalau kita berharap karena nambah 2 bangku mesinnya akan bertambah kapasitasnya, ternyata tidak. Ini mesin yang sama persis dengan varian 5-seater. Dia mesinnya 1500 cc, 4 silinder, dengan tenaga 115 horsepower dan torsi 144 Nm. Dan tenaga tersebut disalurkan ke 2 roda depan melalui transmisi yang sebenarnya itu CVT, cuma Kia memanggilnya itu IVT alias Intelligent Variable Transmission. Jadi bedanya apa? Kalau kalian pernah pakai transmisi CVT-nya Honda atau Toyota, dia itu kan hanya punya satu variabel rasio dari RPM 0 sampai RPM yang paling tinggi. Nah, kalau di IVT ini, dia itu dibelah-belah secara otomatis. Jadi, kalau untuk di Sonet ini dia dibelah menjadi 8 dengan rasio yang berbeda-beda. Itu dibelahnya menggunakan ECU, karena pada dasarnya memang CVT bisa
dibelah-belah rasionya menggunakan ECU. Jadi ketika kita melakukan kickdown, mobil ini akan seolah-olah melakukan pergantian gigi yang diatur oleh ECU. Jadi kita seolah-olah itu menggunakan transmisi konvensional biasa. Dan itu lebih fun to drive kalau secara garis besar. Dari samping, nggak ada bedanya juga. Dimensinya benar-benar sama, wheelbase-nya 2,5 meter, dengan panjangnya itu sekitar 4,1 meter, dan lebarnya hampir 1,8 meter. Ya nggak ada bedanya, dari desain pun nggak ada beda, cuma memang kritik dari kami adalah ini tempelan ini mungkin desainernya iseng aja nemplokin gitu. Tapi ya selera orang kan beda-beda ya. Nah, kemudian kita ngomongin ke bannya, dia juga masih sama menggunakan velg ukuran 16 dengan ukuran ban 215 profil 60 yang kelihatannya ini velgnya tuh kekecilan ya, makanya bannya dibikin tebel gitu. Dan menggunakan ban mereknya yang agak aneh kalau di Indonesia, karena ini mereknya bannya ini dari India nih. Ban Apollo Alnak 4GS. Ya, mungkin di India belum masuk 5G, jadi pakai yang 4GS dulu. Tapi padahal orang India tuh IT-nya pinter-pinter ya. Kenapa masih 4G ya? Heran. Dari bawah kita ke atas sekarang, karena ini adalah sebuah SUV ataupun bisa disebut crossover. Karena SUV perkotaan, makanya dia tetap dikasih roof rail yang membuat seolah-olah dia tuh, wah aku lebih gagah gitu kan. Cuma masalahnya adalah ini hanya kosmetik aja. Karena bahkan ini nggak bisa dipakai, bahkan diperingatin nih. Caution, do not load. Untuk bukan do not try this at home. Ya udah, cuma hiasan doang. Sekarang kita lihat ke dalamnya kayak gimana. Untuk bagian dalamnya, kita ke bagian supirnya dulu. Ini joknya, dia sudah menggunakan kulit semuanya. Dan kulitnya itu nggak kerasa murah. Ini kulitnya tuh kerasa mahal ya kan. Untuk pengaturannya memang dia semuanya masih manual, tapi setidaknya dia bisa ada pengaturan naik turunnya. Jadi untuk Anda yang badannya agak unik ukurannya, tenang, pasti bisa lebih ergonomis ketika berkendara di sini. Nah, untuk setirnya juga dia sudah dibalut dengan lapisan kulit, dan di sini tombolnya itu penuh semua, nggak ada yang kosong di setirnya. Nah, sekarang kita ke door trimnya, dia dapat yang empuk-empuk juga nih untuk bagian yang armrestnya dengan stitching warna merah. Anyway, stitching warna merah itu semuanya ya, dari setir, jok, pokoknya ada stitching itu warna merah biar kelihatan lebih racing gitu. Dan untuk di pintu ini saya sempat tertipu ya, karena dikirain ini yang di bagian dekat handle pintu itu Twitter. Malam-malam nggak kelihatan kan, ternyata Twitternya ada di dekat pilar A gitu. Dan yang unik satu lagi nih, kalau kalian ingat Rolls-Royce itu punya umbrella holder, Kia Sonet juga nggak mau kalah nih. Dia juga punya umbrella holder di door pocketnya. Jadi kita bisa naruh payung ya, walaupun payungnya ukuran kecil ya, di sini. Jadi ini bisa menahan payung, menahan umbrella dari menyebarkan virus-virus yang membuat kita semua jadi zombie. Oh enggak, itu referensinya beda. Yaudah, kita lanjut yuk. Sekarang kita masuk ke dalamnya. Bagaimana rasanya? Nyalain dulu ya, panas. Jadi apakah dinyalain suara gendang yang bunyi ya kan? Panas banget nih BTW. Di dalam sini langsung gimana ya? Kerasanya mobil ini tuh lebih mewah dibandingin sama harganya gitu loh. Nih, misalnya aja kita sekarang lihat instrumen clusternya. Itu kalau yang 5-seater, dia itu head unitnya mirip-mirip banget softwarenya sama punyanya Hyundai. Mohon maaf, tadi bukan instrumen cluster ya, maksudnya head unit ya. Head unit dan instrumen clusternya nih, ini gimana ya, mirip-mirip sama punyanya Mercy secara desain. Cuma kalau yang 5-seater dia secara software itu mirip-mirip sama punyanya Hyundai. Dan di sini dia punya instrumen cluster yang bentuknya itu bisa dibilang cukup visioner, nggak ngebosenin, karena dia juga punya MID full TFT ya, yang ukurannya mungkin sekitar 4 atau 5 inci. Dan untuk penunjuk kecepatannya dia masih kalkulator. Dan RPM, bensin, dan temperatur mesin dia masih digital. Cuma itu nggak apa-apa, itu desainnya pun bagus gitu. Terus di sini untuk combination switch ya, dia lampunya udah auto, tapi wipernya belum auto. Dan di sini tombol-tombolnya pun penuh ya, lengkap banget. Di sini ada
cruise control, ada buat untuk mengatur MID-nya, di sini ada untuk Bluetooth teleponi, untuk mengatur head unit juga, dan untuk voice command kalau misalnya kita menggunakan Android Auto atau Apple CarPlay. Ya, head unit ini juga sudah support Android Auto dan Apple CarPlay, tapi masih yang kabel aja. Nah, kemudian di sini yang uniknya ini AC-nya, kalau misalnya ingat sama Mini 5 door yang kemarin kita review, itu kisi-kisi AC-nya, bukan Mini 5 door tapi Mini Countryman. Mini Countryman yang udah pernah kita review juga. Ini kisi AC-nya tuh bentuknya mirip-mirip kayak gitu ya, berdiri, bentuknya segi 4 yang agak membulat gitu. Nice bentuknya nggak ngebosenin. Pokoknya secara overall desain dashboard ini emang bagus, well design gitu. Nah, terus di sini AC-nya dia sudah digital, cuma memang belum dual zone, baru single zone climate control aja. Dan di sini dia memang mengutamakan kepraktisan sepertinya ya. Dan di sini dia sudah ada wireless charger. Jadi kalau misalnya kalian punya HP yang wireless charger, tinggal taruh di sini aja, akan mengecas secara otomatis. Dan kalau misalnya punya HP lebih dari satu, ini kan ya kasarnya kalau misalnya nggak ngecas pun kita bisa naruh di sini HP. Nah, di bawahnya sini dia ada tempat untuk naruh HP juga yang muat. Dan di sini ada soket 12 volt untuk USB-nya untuk Apple CarPlay dan Android Auto, dan juga ada USB yang khusus untuk melakukan pengecasan ke gadget. Dan untuk HP lagi ya. Jadi di sini nih ada cup holder 2, dan di tengah-tengahnya ini bisa untuk naruh HP juga. Jadi memang orangnya hanya 2 di depan karena tidak mungkin 3 juga kan. Tapi dia punya slot HP itu 3 gitu. Nah, sekarang kita kembali ke bagaimana posisi berkendaranya. Untuk pengaturan setirnya dia sudah bisa tilt, namun belum bisa teleskopik ya. Yang teleskopik itu orangnya kalau mau. Jadi kalau untuk kami pribadi ya, ini kadang tuh kakinya udah pas, setirnya kejauhan. Karena memang kami lebih suka berkendara itu yang kakinya agak nyelonjor. Jadi harus agak maju dan kakinya agak nengkuk, itu cukup kurang nyaman lah, kurang ergonomis lah untuk kami. Tapi kalau misalnya Anda yang nggak masalah sama itu, ini udah ergonomis banget kok. Untuk rem tangan dia masih menggunakan otot seperti ini, dan ada armrest yang tidak hanya cosplay menjadi armrest, karena banyak armrest di mobil lain itu yang hanya cosplay, jadi nggak bisa dipakai, hanya bisa dipakai untuk ini nih, elbow rest doang gini doang. Waduh, kayak ludruk kan. Ini bisa digeser maju mundur, jadi benar-benar bisa dipakai gitu. Dan di sini juga ada kompartemennya yang cukup dalam, jadi bisa buat naruh apa aja di sini. Joknya juga kerasa mahal, semuanya overall bagus. Oh iya, dan untuk di atasnya dia nggak ada vanity mirror ya. Vanity mirror hanya ada di sini. Mungkin kita tahu, mungkin kebanyakan konsumen mobil ini itu laki-laki. Jadi laki-laki biasanya jarang-jarang ngaca. Nah, yang ngaca adalah istrinya atau pacarnya atau simpenannya atau sugar baby-nya. Nah, itu boleh. Nah, di sini ada tempat kacamata. Untuk lampunya juga dia masih halogen semua, belum ada yang LED di dalam. Sekarang kita lihat bagaimana akomodasi di bagian belakang. Nyoba jok belakangnya, berarti ini kan 7-seater, kita harus nyoba dulu yang paling belakang. Cuma kami ragu kalau badan kami akan muat di dalam situ, karena badan kami ini agak besar ya, dan tidak mungkin juga kami menjadi tahta terendah dalam keluarga yang nggak bisa protes gitu. Jadi kami percayakan videografer kami untuk mencoba di belakang. Ayo Kim, masuk Kim. Coba gue masuk ya. Ditutup joknya. Oke. Kalau gue sih masih oke-oke aja, masih lega tuh, masih bisa gini. Yakin? Coba itu gini. direbahin ininya Yang joknya. ini? Enggak, yang ono. Oh, direbahin. Nah, gimana? Masih muat gak? Wah, pas-pasan banget sih. Pas-pas. Tuh, kayak gini banget, mentok banget. Nggak bisa gerak ya? Gue bakalan mati rasa gini nih kalau misalnya dia berjalan sejam 2 jam gitu ya kan. Kepala Nah, gimana ini- kepala? Kepala karena gue 169 ya. Kayaknya masih aman sih. Masih Tapi kalau aman. misalnya jeglugan yang tinggi banget tuh kayak langsung kena tuh pasti. Paling benjol dikit aja lah ya. Ya bisa lah, bisa kayak gitu bener. Terus gimana nih Dim? Kalau misalnya sendiri ya kan, sendiri tapi gue begini sih masih aman, masih enak tuh. Oh. Ya kan, masih bisa gini gue. Oh, ya itu Anda nggak mikirin penumpang satu lagi. Bodo amat, yang penting gue aman di sini. Nah ini kalau misalnya dikebelakin banget, ya dia nggak tahu diri sih yang depan tuh.
Kalau gue giniin ya kan gue egois. Nah ini baru enak sih pas. Cuma biasanya emang yang egois yang tengah, Anda nggak bisa protes. Diginiin ya gue ya. Iya. Berarti kesimpulannya sempit lah ya. Kesimpulan sempit. Jadi nggak not recommend buat anak yang untuk dewasa sih. Tapi kalau untuk anak kecil kayak masih oke sih menurut gue. Nah, kalau yang bagian tengah sini baru kami yang mencoba karena pasti muat ya kan. Ini posisi mengemudi kami, ini kami 175 cm dan ya kira-kira sisanya segini. Ini juga udah di set paling mundur, ini masih bisa maju mundur nih. Jadi masih bisa sengketa dengan penumpang belakang kalau misalnya Anda nggak egois gitu loh. Kalau tingkat agreeableness Anda tinggi mungkin masih bisa disengketa ini. Tapi kalau dimaju ini paling maju segini mentok nggak bisa cuy. Parah banget mentoknya ini. Kita ambil setengah lah ya. Ini masih oke lah, masih akomodasinya masih aman. Cuma kalau yang paling mundur pun dia masih bisa nyelonjor ke dalam. BTW ini posisi mengemudinya ini gue yang paling rendah. Tapi dia kaki masih bisa masuk ke dalam dengan aman. Dan di sini tuh dia memang nyebutnya kan 7 seater ya. Cuma di tengah sini dia nggak ada headrestnya nih. Nggak proper gitu. Kan dia di sini juga sabuknya 3 titik ya kalau untuk yang kanan kiri. Nah, jadi ini aman gitu. 3 titik. Nah, kalau yang tengah sini dia sabuknya cuma 2 titik. Jadi ya begitulah ya. Dan untuk di tengah sini karena dia belum ada versi all wheel drive-nya, jadi dia tunnelingnya ini tergolong rendah. Nggak yang tinggi-tinggi banget. Dan di sini ya kaki masih bisa lah di sini kalau misalnya emang tengahnya udah penuh. Tapi masalahnya nggak ada headrest nih. Jadi kalau misalnya tiba-tiba mobilnya kecelakaan, insya Allah yang di tengah sini lewat duluan gitu loh. Gini. Aduh. Ya, kemudian akomodasi lain yang ada di sini. Ini dia ada seat back pocket ya. Ada di sini ada 1, di sisi penumpang depan dia ada 2. Ini mungkin buat gadget ya yang di atas. Dan di sini dia ada kisi AC. Kemudian di sini dia ada slot USB ya, bukan apa namanya? Bukan 12 volt. Dan di sini ada tempat naruh HP-nya juga gitu loh. Jadi udah disediakan akomodasinya. Dan untuk joknya ini nggak ada downgrade dari yang di depan. Ini kulitnya masih sama, dia perforated juga, jadi nggak bakalan keringetan nih punggung kalau misalnya nyender. Dan dia nggak di downgrade juga untuk bagian door trimnya. Yang penatangan ini masih ada lapisan kulitnya. Oke, untuk di bagian belakang cukup itu aja. Sekarang kita rasakan bagaimana menyetir si Sonet 7. Karena mobil ini audionya di downgrade dari yang 5 seater itu dia pakai Bose, sementara yang di versi 7 seater ini dia pakai audio biasa. Apakah audionya masih sebagus itu? Coba sekarang kita dengarkan musik sedikit ya kan. Loh. Kok musiknya ini? Hah? Ini musik Rhoma Irama. Kenapa Soneta? Ini Sonet bukan Soneta. Matiin. Wah, kena copyright itu. Sekarang takut tak mau. Kamera udah nyala ya? Oh, oke. Kita mulai lagi. Oke, sekarang kita tes audionya bagaimana. Ini musiknya yang serius ya, bukan yang tadi. Bagaimana kualitas audionya? Ini volumenya udah cukup besar ya. Ya mungkin kalian udah bisa menilai dari kualitas audionya tadi dari klip yang cukup pendek bagaimana, kan itu bisa diulang-ulang juga ya. Oke, sekarang kita kalau ngomongin suara, ngomongin gimana peredaman kabinnya. Selama kami melakukan pengetesan, peredaman kabin mobil ini bisa dibilang masih agak decent lah. Karena dia suara angin masih masuk, suara motor masih masuk, walaupun misalnya motor Honda Beat nyalip pun masih masuk gitu loh. Walaupun memang dia kalau kita ngomongin suara kolong ya, itu nggak masuk. Nah ini barusan tuh nyalip motor, itu suara motor dengan knalpot yang standar pun dia masih masuk. Terus klaksonnya nih, ya klaksonnya dia bagus bisa dibilang, karena dia klaksonnya itu bunyinya ada dua keong ya, keong klakson yang bikin suara dari klakson mobil ini tuh lebih berwibawa lah dibandingin pesaing-pesaingnya yang udah pernah kita review sebelumnya. Itu kan suara klaksonnya yang kayak nin ya. Mungkin kayak itu tukang roti yang suka lewat depan rumah kita gitu. Roti!
Well, tenaga mesin tidak berubah sama sekali meskipun menambah beban ya, jok di belakang itu kan sama aja kayak mungkin menambah ballast sekitar 20 atau 30 kg gitu ya. Tapi ya nggak ditambah. Bagaimana performa mesinnya? Sekarang kita tes. Anyway, dia punya 3 mode berkendara. Ada Eco, Normal, dan Sport. Sementara ada juga mode traksinya. Walaupun di Indonesia kan nggak ada ya traksi yang dibutuhkan gitu. Dia ada pilihan Snow, Mud, atau Sand, pasir. Yang mungkin Mud sama Sand sih bisa dipakai di Indonesia gitu. Tapi kalau untuk yang Snow sih tidak mungkin dong Anda membawa mobil ini ke Jaya-Wijaya karena salju di Indonesia hanya ada di sana gitu. Oke, sekarang gimana rasa dari mesinnya ini? Sekarang kita ada di kecepatan 40 km per jam di mode paling kencangnya, yaitu mode Sport. Langsung aja kita kick down. Dia CVT-nya masih ada berasa rubber band effect-nya ya. Nah, dia melakukan revving gitu. CVT-nya tuh dibelah-belah menggunakan IVT-nya ya, Intelligent Variable Transmission. Ini 118, 120. Cukupan tenaganya. Dibilang kenceng juga enggak, tapi kalau pelan juga enggak. Berapa angka akselerasinya? Mobil ini bisa menempuh 0 ke 100 km per jam dalam waktu 11 detik. Ya, itu tenaga yang bisa dibilang untuk mesin 1500 cc cukup cepat. Karena untuk mobil-mobil lain yang menggunakan 1500 cc itu ada yang 12 detik, ada yang 13 detik. Seperti Expander itu 13, sekian detik dia baru bisa sampai 100 km per jam. Kemudian bagaimana konsumsi bahan bakarnya? Selama kami melakukan pengetesan untuk rute dalam kota, konsumsi bahan bakar mobil ini ada di angka 14,1 km per liter. Sementara untuk rute tol dengan kecepatan yang konstan, mobil ini mencatatkan konsumsi bahan bakar di angka 19,6 km per liter. Ya, mungkin bisa terjadi perbedaan antara kami dan media lain karena kondisi jalan juga yang berbeda, kondisi pengetesan yang berbeda. Tapi dari hasil yang kami dapatkan itu merupakan konsumsi bahan bakar yang cukup impresif. Kemudian bagaimana rasa suspensinya dan handling dari mobil ini? Dia suspensinya itu lebih cenderung ke arah keras. Tapi kerasnya itu dia tidak sampai yang bumpy banget lah ya. Masih dalam toleransi. Mungkin juga peredamannya ini terbantu dengan bannya yang tebal. Jadi ya walaupun keras tapi tidak begitu keras lah. Ya refine lah untuk suspensinya. Dan itu juga berpengaruh terhadap handlingnya yang ini ngomongin bantingan ini kita lewatin posisi tidur ya. Dia nggak bumpy banget. Dia masih kerasa nyaman, masih cukupan gitu. Nggak yang sampai harsh banget, mungkin sekeras Mini, nggak sampai sekeras itu juga. Masih cocok lah untuk jalanan Indonesia. Kemudian rasa steeringnya, steeringnya ini dia elektronik, tapi menurut kami ya ini pas, nggak keentengan, nggak juga terlalu berat. Jadi itu feedback ke jalan itu masih kerasa ya, masih enak untuk dibawa sendiri. Dan juga mobil ini kalau misalnya kita steeringnya ya misalnya zigzag seperti ini ya seperti ini, dia limbungnya masih kerasa, cuma memang tidak separah itu misalnya seperti Toyota Race. Menurut kami Toyota Race itu jauh lebih limbung daripada mobil ini, karena ya balik lagi mobil ini suspensinya lebih keras, lebih enak untuk dikemudikan, cuma terbantu dengan bannya yang agak tebal. Jadi kerasnya itu masih dalam batas toleransi. Secara garis besar, mobil ini masih enak untuk dibawa sehari-hari, dibawa mengemudi sendiri, dan memang ini mobil yang cocok untuk perjalanan Anda di dalam kota. Walaupun ketika Anda butuh mobil ini untuk keluar kota, mobil ini masih sangat capable untuk melahap jalan-jalan yang ada di luar kota. Terutama sekarang kalau misalnya kita ngomongin ya Jawa, ada tol Trans Jawa dengan konsumsi bahan bakar yang lumayan irit, mobil ini cocok untuk jadi pilihan Anda. Walaupun mobil ini banyak banget fiturnya, tetap saja tidak bisa lolos dari sensor dosa kita. Ini dia 3 hal dosa yang dimiliki oleh Kia Sonet. Yang versi 5-seater itu di sini ada sunroof ya. Sekarang sunroofnya hilang dan digantiin sama kipas angin. Ingat Calya Sigra nggak? Buat apa ini? Anginnya juga kecil. Kenapa nggak double blower sekalian gitu loh kalau ngangin sunroof? Ini tetap panas ke belakang. Di versi yang 5-seater, duduk di belakang itu nyaman banget karena joknya lebih tebal, tapi yang ini lebih tipis. Ya itu nggak masalah. Cuma masalahnya adalah
udah headrestnya nggak ada juga, armrestnya juga dihilangin, terus tangan pegel dong di sini. Sudah subwoofer di belakang hilang, speaker sekarang tinggal 6. Terus satu lagi, Bose mana Bose? Meskipun punya beberapa dosa, tapi tetap mobil ini punya hal-hal yang bikin mobil ini lebih dinamis. Maka itu inilah 3 hal yang bikin Kia Sonet lebih dinamis. Jok ini selain terasa mahal dan dia motifnya perforated, ini juga punya ventilated cooler seat. Ini sangat berguna kalau misalnya Anda lagi panas hati, panas kepala ya. Misalnya contohnya nih, habis meeting sama klien. Klien untung joknya ada. Di head unitnya ini, dia dilengkapi dengan fitur kompas. Dan nggak cuma sekedar kompas, dia juga dilengkapi dengan penunjuk arah kiblat. Ya, ini sangat berguna bagi teman-teman mayoritas yang kalau biasanya kita tuh bingung. Kalau keluar kota, begitu mau sholat, kemana kiblatnya? Tinggal lihat ke sini. Kita tahu ya, kalau misalnya wireless charger itu kan biasanya HP jadi panas ya. Nah, di sini, dia selain ada wireless charger ya, ada ventilasinya juga nih untuk AC. Jadi ketika kita naruh HP di sini, HP-nya itu auto adem. Well, dengan harganya yang dimulai dari 193 juta rupiah hingga yang termahalnya 296 juta rupiah seperti unit tes kami ini. Well, untuk harga lengkapnya dia ada 11 varian, kami pun tidak hafal. Nanti kami letakkan di kolom deskripsi di bawah. Kesimpulannya, apakah mobil ini layak untuk Anda pertimbangkan? Apakah harus Anda beli atau bahkan jangan dibeli sama sekali? Menurut kami, kalau Anda butuh mobil untuk di dalam kota yang mumpuni, yang punya konsumsi bahan bakar yang baik, dan juga pengendalian serta suspensi yang enak untuk dibawa sehari-hari. Tapi kalau Anda butuh untuk keluar kota sewaktu-waktu, mobil ini juga capable. Well, Anda patut untuk membeli Kia Sonet ini. Sekian review dari Pricebook Otomotif. Gue Dimas Okta, sampai jumpa di video selanjutnya.